Berjumpa lagi di Dokes. Episode ke-6. Dan ada yang sesuatu berbeda di episode ke-6 ini karena gua harus menggantikan host sebelumnya yang kebetulan hari ini lagi pada cuti datang bulan. Dan sekarang lu ditemenin sama gua, Dorizo Abdul dari Kung Pao Chickens. Ya, Kung Pao Chickens band paling mahal sedunia sampai saking mahalnya Taramanggung. Dan untuk tamu kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sama musisi dari pasukan perang ya. Yep. Ini akhirnya bisa kita bawa ke sini. Setelah mereka sibuk perang di Uganda. Boleh kalian perkenalin personilnya satu-satu mungkin? Saya Radi, saya main violin. Oke, terus? Saya Tajul di gitar. Ya. Saya Aji di Kenang, Sunda. Saya Denny di bass. Saya Naga di bangsing. Kalau nggak salah ini nggak semuanya ada di sini kan? Ya. Oke, jadi yang nggak ikut ke sini tolong jangan cemburu kalau mereka akan lebih terkenal kan. Nah, ini pasukan perang ini kapan mau bubar? Wah, Habis bosan nanya kan, nanya kapan berdiri, ya kapan kalian terbentuk dan berdiri? Terbentuk di 2013. Ya. Bulan September. September 2013. Mulai berusaha untuk berdiri 2019. Karena sebelumnya lulus wae cenah. Coba kasih obat kuat. Aduh. Nah, itu yang apa sebagai founding fathersnya siapa yang pertama kali punya inisiatif untuk membentuk si band ini? Kalau inisiatif mah dari sang vokalisnya. Yep. Oh, yang kebetulan. Yang kebetulan sekarang nggak datang, namanya Henry Ekek. Oke. Henry Ekek. Doi yang menginisiasi buat apa istilahnya? Bikin grup band lah gitu. Oh, Kebetulan kita teh kan satu angkatan. Kampus. Kampus. Can lulus. Kan lulus pada waktu itu. Pada masa. Enak mah nggak lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sekaligus leaders dari band ini sendiri. Dia yang kalau untuk bikin lagu itu banyaknya siapa? Doi juga. Dia juga, Ya. termasuk lagu yang kemarin sempat viral itu ya. Ya. Nah itu bisa sampai akhirnya viral itu emang nggak sengaja atau gimana tuh? Kalau dibilang nggak sengaja mah kita emang sengaja membuat treatment sih, cuman bentuknya maksudnya gini, bukan disengajakan untuk viral gitu. Oke, jadi emang Tapi ada treatment. ada treatmentnya dan Treatment. sebetulnya kalian tidak pernah berpikir bahwa si lagu itu sendiri bakalan mempunyai tanggapan yang begitu besar ya dari para pendengar. Nah, itu pas saat bikin lagunya emang si vokalis itu sendiri dia bikin dulu sendiri atau bareng-bareng? Kalau lirik mah bikin sendiri Bikin sendiri. sama inilah kontur si melodi vokalnya. Oke, dia Dibawa ke teman-teman, ya itu digarap barengan. dan itu setelah jadi langsung dirilis pada waktu itu di YouTube ya. Oh, rilisnya lama. Jadi dibikin itu 2000. Dipendem dulu, dikarbit dulu. Ya. Oke. Dibikin teh 2015. Oke. 2015 tapi di manggung mah Jalan. Dibawain lagu dibawain. Cuman kita record di 2019. Oh, oke. Record bener-bener Record. record. Ya, itu berapa lama dari mulai kalian rilis sampai akhirnya kalian ngeh, wah kayaknya gila yang ngedenger banyak banget gitu. Itu berapa lama prosesnya? Dari masa rilis sampai kalian ngeh gitu. Setahun. Dari situ langsung banyak tawaran manggung atau apa? Oh, banyak. Sebelum Covid berarti itu ya. Nah, Banyak banget. jadi pas begitu banyak tawaran di sini main di sini. Banyak pokoknya. Heeh. Begitu Covid. Oh. Jadi tapi kalian nggak sampai terpikirkan untuk alih profesi lah ya? Isi gitu kan. Nah untuk single-single berikutnya lagi kalian juga udah sempat rilis ya berapa kali ya? Rilis. Jadi Ya. di 2019 teh kita udah 2 single Oke. rilisnya. Tapi mungkin si feedback yang paling besarnya tetap dari lagu yang Haridang itu ya? Iya. Oke. Soalnya kasusnya gini,
si lagu Hareudang Rame itu orang lain bukan ngelihat uploadan di YouTube pertamanya, maksudnya bukan melihat uploadan yang single itu, bukan, tapi ngelihat movement. Kebetulan kita teh tadinya mau bubar nih 2019 teh. Benar, berarti kan pertanyaan saya tadi Iya. kapan bubar? Baru mau. Kemarin 2019 udah, cuman nggak jadi, udah. Lumayan ya duitan. Udahlah nggak jadi bubar. Tapi itu teh gimana ya? Pokoknya 2019 mah hasil moe. Oke. Dari 2013 sampai 2019 mah hasil. Oke. Bulan September 2019 kita berembuk, saya bubar. Udah kikiawan wae tuh main bentehnya. Nggak ada sesuatu yang apakah nasib gue masih sama nih sampai sekarang. Anya Geraldine tetap nggak suka sama gua. Aja gitu alah. Tapi waktu itu saya ngusulin ada treatment. Kita bikin semacam activity lah. Ya. Kan saya juga punya band nih di luar si Pasukan Perang. Masih jalan juga yang band satu? Jalan. Setidaknya punya pengalaman tour gitu, Jawa Bali gitu, tour Second City. Ya. Udah aja isu tour itu kita bawa ke Pasukan Perang. Cuman namanya bukan tour karena nggak bisa mengisukan apapun. Jadi lah mereka tour naon mana tour album hanya album anjing recording. Touring, nu gering. Touring. Nah kenapa? Gue juga penasaran. Dari mana sih idenya bisa namanya Pasukan Perang itu sendiri? Jadi gini, dulu mah bukan Pasukan Perang namanya teh. 2013 tuh bukan Pasukan Perang. Oke. Kalau 2013 namanya PDAM. PDAM. Karena takut dituntut royalti sama PDAM. Waktu itu teh lagi rame-rame naon? Partai. Pencoblosan lah. Oke. Makanya namanya Partai Dangdut Anak Muda. Saya kira nama sebelumnya adalah Pasukan Harbolin. Dahar Maboklin. ternyata PDAM ya. Iya. Cuman di 2014 sama sang vokalis Doi yang nge-trigger buat ganti nama. Jadi kita teh kenapa lama buat serius karena egositasnya gede banget dari personalnya. Oke, berarti kadang-kadang kalau bikin sebuah karya atau apa itu sering pasti yang namanya terjadi. Gue mau gini, gue gini itu sering terjadi sama kalian. Emang selalu gitu. Yang paling ngeyel siapa di sini? Yang paling ngeyel mah siapa ya? Udahlah nggak Saya yang paling ngeyel. Oh, kamu yang paling ngeyel. Di sini. Terus pada suka demo nggak? Oh, kita sering berantem Wah anjing dah. Ayo eta mah. Paling lama sampai butuh waktu berapa banyak sih sampai akhirnya oke lah fix begini aja lagunya? 13, 5, 6 tahun ya? Iya. 6 Satu tahun. lagu. Enggak, maksudnya sebuah lagu ketika digarap karena kalian bilang tadi tingkat egonya lumayan pada tinggi. Nah, itu untuk beres jadi satu lagu karena sering banyaknya perdebatan itu butuh waktu berapa lama? Jadi gini, kalau disebut beres mah misalkan Cepet, cepat beres mah. beres mah cuman udah tetap di grooving kita teh nggak nyaman. Oh, gitu. Sok atuh garulut lain. 2 kali latihan beres materinya jika misalkan lagu Hareudang, lagu Nestapa nya beres. Tapi ini tengah ngojot wae euy. Tapi seiring waktu akhirnya terlupakan jadi di bawah santai gitu ya. Enggak, jadi di trigger lagi. Jadi lagi. lebih ke sini. Kalau mau serius sok kerenjeran di lagu materi gitu. Maksudnya teh kita bikin materi yang emang bener-bener bukan ngomongin bagus tapi rapi we lah. At least kalian ngerasa nyaman sama materi itulah ya. Jadi misalkan gini kayak pattern nggak ada yang bentrok gitu. Oke. Atau instrumen si melodi sama rhythm nggak ada yang nabrak. Oke. Baik itu di beat atau di tempo, Iya. di koda, di bridge atau naon gitu. Semuanya groupingnya dapat lah ya mah. Nah, untuk musik sendiri berarti yang paling banyak pengaruh kamu berarti ya. Tapi si vokalis nggak selingkuh sama pemain keyboard kan di sini? Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Soalnya laki-laki semua ya. Nggak tahu kalau ada ceweknya. Paling giliran. Teman bos. Maklur Karena dulu tuh gini dulu kenapa Sering cepat? ganti. Kenapa cepat tiap bikin lagu cepat? Dulu tuh jadi sok we eusian kumaha maneh gitu. Makanya cepat. Tapi ya itu efeknya jadi kurang enak lah, kurang apalah. Nah kan personilnya banyak.
Itu untuk jaga tetap kompaknya seperti apa? Karena kan tadi juga dari proses lagu tetap kadang-kadang ada muncul masing-masing ego lah dan Ya. lain-lain. Itu kalian masih tetap bisa nyatunya itu gimana caranya? Jadi kita intinya kan mencari kekompakan kayak gimana. Dikasih treatmentnya gini, melakukan suatu kegiatan yang kita teh nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Entah itu hasilnya materi misalnya atau familiar atau apa. Tapi kita coba dulu. Mencoba melakukan itu. Walaupun nggak kerasa juga nya groovingnya teh nih sih mau ya hari-hari wae mun kieu teh gitu kan. Tapi itu teh nggak bagus juga kalau udah ngobrolin. Jalan aja dulu. Cet. Tiba-tiba ada hasil lah si viral ini. Oke, Nah, akhirnya dari situ kita mulai merunduknya ke si grooving teh. Yeuy, ini bisa dari jika maksudnya teh. Keherian, gitu. Artinya kita teh harus udah harus lebih benar-benar serius. Oke. dari personanya, ayo kita keluarin ide, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Kita sama di sini nggak ada istilah yang dibeda-bedain. Oke. Yang dibedain hanya sistem aja, kayak royalti buat yang pencipta wajar kan itu. Iya, iya, Hanya iya. itu aja. Nah, dari sekian kurun waktu berjalan, ini udah sempat pergantian personil atau belum? Pergantian personil Udah. dari 2013 pemain suling bukan saya. dari Naga. Oke. Bass juga. Itu Pemain rata-rata bass juga. bisa sampai terjadi pergantian personil itu emang karena dia nggak bisa ngikutin pola kalian atau misalkan orangnya tiba-tiba jarang muncul atau gimana? Rata-rata sih kalau kita karena di kampus kesenian ya, jadi kulturnya udah gini aja, kena virus zona nyaman di apa ya, misalnya profesi dengan berkesenian gitu. Jadi untuk DIY Ya. bikin as the bandnya teh Kurang lah ya. gitu. Oke. Nah, untuk merekam lagunya itu sendiri, kalian melakukannya apakah di studio recording atau emang kalian mempunyai studio sendiri gitulah di home studio gitu? Kalau yang Nestapa kita recording teh 8 kali ya. Iya. Revisi atau gimana itu? Jadi Gagal. gagal aja. Yang ke satu ada noise, bocor di mikrofon. Itu nggak bisa diakalin. Ulang lagi ya. Kedua gagal di apa? Karakter suara. Yang ketiga datanya hilang. Yang keempat suara kendang juga suara meja. Yang kelima nggak diambil-ambil, nggak di mixing. Ini kayaknya kalian harus saya ajak ke dukun, untuk mengurangi faktor-faktor sial gitu kan. Sebenarnya mah jadi bukan sialnya, jadi Emang jalannya lah ya. Bu. nggak diseriusin. Jadi gini, misalkan gini, ini mah ya sorry, oke nya perbandingan. Misalkan saya kan punya band satu lagi nih. Kalau band saya yang satu bikin 3 bulan ngeluarin single, Oke. 3 bulan berikutnya single lagi, 4 bulan berikutnya album, udah album tour. Oke. Di sini enggak. Nah, Jadi jadi kalau kan misalkan- kalian nggak punya grup WA juga nih? Awalnya mah enggak. Oh, sekarang punya lah ya. Karena kan abis kayaknya prosesnya tuh nggak terscheduling gitu. Karena mindsetnya kita juga sama sebagai pelaku seni gitu. Oke. Yang istilahnya mah juga naonnya profesi lahnya. Misalkan kayak kita ngambil job di luar band gitu. Itu kan sibuk Jakarta, ya Bekasi, Oke. Cianjur teh nih, mie. Oh, kenapa ngomong ketawa Cianjur? Ya, karena- Dibayar ku beas. Aduh, hidangan. Nginep 2 hari 3 hari lah gitulah. Berarti saya lihat memang jam terbang personnya masing-masing juga ada lah ya lumayan. Ya, Sama ada. proyekan-proyekan. Personalnya Sana. Tapi tetap fun kalian di sini. Karena kan biasanya kalau yang saya hafal ya, saya kan juga ngeband bertahan sampai hampir 17 tahun gitu. Memang kunci utamanya fun aja ngejalanin sesuatu Iya. karena emosional ataupun tersinggung satu sama lain itu pasti ada. Ada. Nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita fun sih ya insya Allah gitu output karyanya mungkin nyaman lahnya. nyaman akan jadi sebuah karya yang maksimal Ya. gitu. Ya. Nah, rencana kedepannya sendiri kalian ada nggak kepikiran sampai bikin album gimana? Sekarang lagi proses album. Album musik kan, bukan album pernikahan. Tadinya mah pengen album foto, Album foto mantan. Cuma lebar gitu, lebar album foto mah. Album foto bisa nanti mantan. lagi. Gitu.
Jadi tapi serunya album foto mantannya. Banyak foto yang sama. Kenapa nih sama? Aliansi dong. Oh, berarti kalian pernah ya rame-rame dengan satu orang? Oh, gilir. Jadi sebulan sama ini, sebulan sama ini, sebulan Di sama sini mah ada ini. istilah kakak pertama. Oh, eta. Bener tuh, Kak. Kakak pertama. Terus sejauh ini karena kebanyakan apa yang bikin lagu seringnya si vokalis, pernah nggak kepicu salah satu dari kalian juga mencoba untuk bikin lagu juga untuk si band ini gitu? Bikin. Ada. Kayak Bikin. Aji, walaupun pemain kendang, bikin gitu. Tapi sejauh ini yang tetap akhirnya memutuskannya bareng-bareng cuman ada di si vokalis sendiri. Udahlah yang ini aja yang dipakai atau Enggak sih, bukan diputusin sama satu orang juga, tapi emang kerasa pas digarap, set. Oke-nya. Oke gitu. Oke, jadi pas kena lah ya ke perasaan Iya. gitu. Terus Nah, ininya sebelumnya mah kita tuh secara produk, ini maksudnya produk musik gitu. Dinamis banget. Artinya teh kalau di musik mah kan dari musik mah universalnya, Iya, universal. dinamis mah terjadi masalah. Cuman seenggaknya ada hal yang misalkan dijadikan sebuah ciri khas. oke. Ciri khas Dari misalkan ciri khas packaging musiknya seperti kayak gini. oke. Dulunya nggak ada, tapi sekarang alhamdulillah udah ada. Nah, untuk manajemen sendiri kalian sekarang udah punya manajemen, udah ada yang ngurus kalian gitu. Nah manage kebetulan kalau manajemen kita masih sama sendiri. kalian. Oke, barangkali kalau ada So teman-teman manajer yang minat dari ya weh langsung. untuk menjual mereka, bukan jual diri ya, jual karya mereka, itu langsung aja kontak ke media sosialnya pasti. Iya, ada. Langsung Ada. DM we ya. Emang selama ini belum pernah ada yang approaching deketin kalian untuk misalkan udah deh, gue jadi manajemen kalian, pernah ada yang gitu nggak? Baru kemarin-kemarin sih. Baru kemarin-kemarin. Oke. Karena kan ngelihat dari apa lagu ya, biasanya gitu ketika ada sebuah karya yang memang langsung viral itu pasti banyak lah yang manajemen ngedeketin gitu Ya. kan. Dari yang mulai emang berpengalaman sampai yang ngaco gitu kan. Itu banyak banget. Banyak. Nah, terus untuk jadwal terdekat sendiri apa kalian? Kalau ini mah biasa rutin di hari Jumat kita bikin live streaming. Live streaming di Basecamp juga. Oke. Sama lagi beresin buat album. Buat Iya. album ya. Target berapa lagu? Target Udah 8. 8 yang disepakati 8. 8. Sementara ini udah Ada 11 kalau lagi. ada 11 ya. Iya. Nanti kalian bakal milih mana aja yang bakal masuk ke album. Itu rencananya bakal rilis fisik atau digital semua, yang pastinya Dop Stereo akan menunggu ya. Mengenai rilisan digitalnya Kalau rilisan kita fisik sama digital juga. sama merchandise Sama mungkin ya. merchandise ada bundling Oke, gitu beli lah. apa album Pasukan Perang, ada merchandise menyan misalnya. Ah, eta. Chris. Chris gitu kan. Saya juga mau nanya nih, total kalian dapat sebuah apa ya, income dari lagu Haredang itu sendiri sampai seberapa banyak sih secara nominal? Wah. Karena saya dengar juga ada sedikit cerita katanya lagu Haredang itu dibeli ya dengan jumlah nominal yang lumayan lah gitu. Benar gak sih? Kalau dibeli enggak. Nah ya. Cuman di Publishing atau apa ya? publishing aja. Oke, jadi kalian tetap akan dapat royalti dari situ ya. Royalti. Dan sejauh ini, Cuman ada waktu itu yang emang mau beli, oke, cuman nggak kalian kasih gitu. saya kasih. Oke. Tapi doinya jadi enggak mau. Karena harganya nggak masuk akal. Berapa puluh saya beli? Oh, Oke, berarti dari harga mungkin ya. Harga. Ya. Iya. Nah, album tadi kita udah ngomongin. Nah, kalau misalkan kalian punya sebuah message buat teman-teman yang baru ngebentuk band itu apa? Ada nggak sih? Kalian punya pesan-pesan? Ada Ya, es teh manis satu. Nah, untuk musisi sendiri ada yang menginspire kalian nggak? Mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Kayak dari kamu sendiri, kamu banyak inspire dari siapa? Kalau saya lebih ke wilayah-wilayah timur. Wilayah timur. Ah. Gitu. Kayak siapa tuh salah satunya? Kalau di sana ada dulu
Mang Adang. Oke. Kalau kamu sendiri? Saya ke ini Bella Flag. Oke, Bella Flag. Terus Kalau saya karena musik tradisi ya, kendang mah banyak sih, ada Cici Jebet, ada Endang Ndul, ya ada Endang lokal Bebin. semua lah ya. Ya lokal lah, karena Oh, luar ya. rumah kan nggak ada yang bawain. Kalau saya sih lebih ke Victor Hutan. Oke. Thomas, Agak sedikit ke luar negeri, dari Ya. negeri kalian ke negeri kidul. Wah. Kalau Indonesia suka Berry, Oke. Indro gitu. Nah, terakhir? Kalau saya mah maksudnya di ranah tradisi juga kan. Iya. Tapi kalau misalkan ranah dangdut mah Ansur. Oke. Ansur Suling. Langsung. Kalau misalkan kalian punya kesempatan buat kolaborasi, pengen kolaborasi sama siapa? Sama Rolling Stone. Ngimpi wae lah nya ngimpi. Nggak apa-apa. Sama yang lain juga atau punya pendapat yang berbeda mungkin? Kalau saya mah sama Raisa. Oke, karena emang lagunya enak atau emang karena cantik gitu? Karena lagunya enak. Kalau Saya bisa suka warna suaranya. ya. Kalau yang lain mungkin ada juga. Dua Lipa lah cocok, Dua Lipa. Tapi yang tinggi dulu aja gitu kan. Dan saya kecewa nggak ada yang mau kolaborasi sama saya. Belum nanti. Nah ini sama beberapa pertanyaan terakhir mungkin yang saya pengen tahu juga. Mungkin media sosial kalian sekarang udah followersnya udah lumayan banyak lah ya gitu. Itu banyak terjadi nggak sih di komentar-komentar kalian? Maksudnya selain yang memang suka sama kalian, ada nggak sih yang ngerasa kurang suka sama kalian? Pernah nggak ada yang sampai berkomentar masuk atau nge-DM? Pernah nggak? Kalau selama ini mah kayaknya belum ada sih. Paling Belum unfollow. Paling unfollow. Ya, unfollow atau dislike lah. Oke. Itu mah Sementara ini wajar. komentarnya masih positif lah ya. Ya. Nah, karena kita bicara media sosial, boleh kalian umumin media sosial Media sosial kalian nggak? buat di follow sama teman-teman semua. Ya buat Instagram Pasukan Perang Official, Facebook juga Pasukan Perang Official. Kalau di Twitter @pasukanperang_. Terus Oh, YouTube gitu. Kalau YouTube-nya? Pasukan Perang Official. TikTok juga ada. TikTok juga ada, boleh Pasukan silakan. Perang Official. Kalau dulu mah ada Line Aid, Sekarang coba sekarang karena aplikasinya udah berat. jadi di uninstall ya. Oh, di uninstall. Ya, mudah-mudahan ada handphone bagus yang mau endorse kalian. Jadi udah diumumin media sosialnya, silakan kalau misalkan teman-teman semua mau pada follow atau mungkin mau nge-endorse atau mau ngontek apapun, silakan ke media sosial mereka sendiri. Media sosial. Bah! silakan masuk ke media sosial mereka yang tadi udah diumumin ya. Nah, ini sebelum terakhir kita semua mengucapkan terima kasih buat Covino tentunya. Lama. Non Covino kan? Covino. Oh, oke. Covino. Kopi asli, susu asli. Kopi asli, susu asli. Covino, oke. Langsung aja. Ya, kita mau ngucapin terima kasih buat Covino, kopi asli, susu asli. Sama buat Elme Caps juga yang udah support kita, dan kebetulan hari ini ada goodie bag buat teman-teman semua. Silakan nanti dibagi-bagi aja. Ya, ini ada payung, mohon diterima. Oh, ini mau buat saya tuh payung maunya. Ada dari dancing, Covino juga ya, teman-teman semua. Ada gelas. Gede, rumah gede, Tupperware. Cepat minum ini ya. Ya. Tumbler. Gue biasa nyebut tupperware sebelum gue. Ya, silakan. Bu, yang dari Elme Bu. Nah, tinggal dari Elme ya. Elme. Ini dari Elme langsung, tapi di unboxing dulu Pak. Ini ada juga dari Elme Caps. Unboxing. Orang. ayam. Wih. Ada topi. Nah, dari Elme Caps yang mungkin kalian suka sama topi-topi ini, boleh langsung ke Instagram Elme Caps aja ya. Langsung follow. Saya nggak mau ketinggalan, jangan lupa follow saya Dorizo_Abdul. Harus dong, Jadi dong. Silakan diterima. Nah, segitu aja mungkin ngobrol-ngobrol santai kita barengan sama Pasukan Perang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, episode ke-7. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Miyabi ya, bukan? Nyabi. Tunggu aja, pasti kita selalu seru bawa teman-teman musisi yang bisa bagi-bagi pengalaman sampai tips. Oke, sebelum kita berpisah mungkin ada kesan-kesan terakhir dari kalian? Ada. Silakan. Ambil ke.
ada satu gerakan. Kita bareng nyanyi. Siap? Iya. Haredang. Haredang, haredang. Panas, panas, panas. Oke, sampai ketemu lagi di acara Dope Kes.